Oke, jadi dari kuis tadi coba kalau kita bahas ya terkait dengan forex ya. Oke, jadi di sini soalnya itu berikut informasi untuk soal 1 sampai soal 6. Ini kan 1 September 2021 perusahaan ATS menggunakan US dollar membeli persediaan dengan sistem job order dari perusahaan di Swiss. Persediaan akan dikirim tanggal 1 Oktober. Nilai kontrak adalah Swiss franc 3.000 secara kredit, utang usaha akan dibayar 1 Maret. Ya, berarti di sini 1 September 2021 ya, di sini dia order ya. Satu September 2021 itu dia order. Order dia kan US dollar mata uang fungsionalnya dengan Swiss franc ya. Oke, ini 1 Oktober 2021 deliver. Order delivered, lalu pembayaran 1 Maret 2022. Ya, payment-nya. Oke. Nah, itu nilai ordernya 3.000. 1 September perusahaan ATS melakukan kontrak forward dengan bank untuk membeli ya dalam 180 hari ke depan. Berikut adalah kurs spot dan forward ada beberapa tanggal. Oke, berarti kan dari 1 September ke 1 Maret ya. 1 September 2021 sampai 1 Maret 2022. Ini September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. 6 bulan berarti ya. 6 bulan atau 180 hari ya. 6 bulan atau 180 hari. Berarti dia beli barang, nanti bayarnya 1 Maret. Nah, nanti kan belinya kan dalam mata uang asing ya. Maka dia melakukan lindung nilai ya, derivatif. Ya, di mana kontrak lindung nilainya itu nanti dia akan beli dolar ya, karena beli Swiss franc, karena Swiss franc nanti akan dibutuhkan buat dia bayar utangnya ya. Swiss franc-nya itu berarti dia harga 75 ya. 1 September berarti belum ada jurnal ya. Berarti no jurnal ya karena baru pesen ya. Baru order, baru tanggal 1 Oktober 2021 maaf. 21 ini 1 September 2021 berarti 1 Oktober baru dia deliver. Nah, deliver kan berarti udah bisa jurnal ya di inventory pada account payable ya, foreign currency. Nah, ini sebesar 3.000 Swiss franc dikali ya, ini kan ya berarti 3.000 kali berarti berapa kursnya? Kurs spotnya 72 ya. Oke. 72 216 kan. Terus untuk yang lindung nilainya belum ya. Terus tanggal 31 Desember. Spot rate-nya naik dari 72 ke 82. Ya, berarti rugi ya dia ya. Berarti Iya, loss, yang loss 10. ada AP dalam foreign currency ya. Oke. Nanti di sini 3.000 dikali 82 kurang 72 ya. 30.000. Oke, exchange loss. Nah, di sini forward-nya dari 75 ya. 1 Oktober dari 75. Oh ya, ini dari 75 ke 77 dulu nih. Sorry. Dari 75 ke 77 ya, berarti 1 Oktober ya. Berarti naik ya. Berarti ya kalau dia baru lakukan forward-nya di 1 Oktober, nah itu kan berarti dia ini kan untung ya. Sorry, nilainya udah 77 harga beli, udah naik. Berarti dia udah kan dia udah ngetekin dengan harga 75. Berarti kan untung dari 75 ke 77 ya. Oke, berarti kan dia untung ya, forward receivable
atau hedging receivable pada di sini ya gain ya berarti ya exchange gain. Jadi di sini 3.000 kali 77 kurang 75 ya, 6.000. Terus sini dari 77 ke 79 naik lagi berarti sama ya. Forward receivable pada exchange gain. Ini berarti 3.000 kali 79 kurang 6.000 lagi. Oke, berarti kan tadi pertanyaannya apa yang pertama? Pertanyaan yang pertama ya, berapa nilai account payable? Yang salah satu ya. Berapa nilai account payable pada 31 Desember? Oke, berarti jawabannya apa nih? Desember. Payable 31 Desember berarti kan awalnya 216 tambah 30 ya. Jadi Iya. 246. Oke, berarti jawabannya A ya. 246. Yang kedua, soal 2. Berapa nilai exchange gain atau loss yang berasal dari perubahan kurs terkait AP 31 Desember? 20. Berarti ini ya. Iya. Berarti ini 30 ya. 30, ada nggak 30? Loss ya di sini ya. Loss 30. Ya. Berarti jawabannya A ya. Loss 30.000. Berikutnya nomor 3. Nomor 3. Berapa saldo aset atau liabilitas derivatif 31 6.000. Desember? Oke. Berarti dia 6.000 tambah 6.000 berarti ya. 12 ya. Di 12 ya. 12. Oke, receivable 12 ya, berarti D. Ya. D. Receivable 12.000. Receivable. Oke, terus nomor 4. Berapa total kas? Oh, ini belum ya. Kita jawab dulu berarti sampai berapa total kas yang dikeluarkan untuk membeli. Nah, ini kan kalau kita terusin ya. Berarti nanti di tanggal 1 Maret 2022 account payable ada 82 ke 78, berarti berkurang ya. Account payable FC pada exchange gain. Berarti di sini 3.000 kali ya 82 kurang 78. 12. Berarti ada keuntungan ya karena nilai kursnya turun. Berarti kan AP saldo AP dalam foreign currency saldo AP-nya awal 216 tambah 30 kurang 12. 234. Terus dia bayar kan? Berarti forward receivable-nya sini habisin dulu berarti kan? Ya, berarti exchange loss pada forward receivable. Nah, ini kan cuma buat nutup ya. Forward exchange loss-nya di sini yang terkait dengan forward 6.000 tambah ini juga sama 6.000 tambah 6.000 di sini ya. 12 habis. Nah, terus baru dia beli Swiss franc-nya kan? Cash FC cash. Nah, dia beli berapa nih di sini? Berarti kan 3.000 setara dengan berapa tuh? 3.000 yang dia dapat 3.000 kali 78 ya. Tapi dia beli berapa? 3.000 kali 75 ya. Oke, berarti di sini ada gain ya. Exchange gain. Kalau harga belinya kan dia tetap ya dari 3.000 kali 75 ya. Karena kan itu digunanya dia ngunci harga kan. Nah, di sini 234 kurang 225. Oke, berarti
Berarti pertanyaan selanjutnya nomor 4. Setelah itu baru dia bayar utang kan? Bond payable. FC pada cash. FC. Besar 4. 234. Oke, nomor 4. Berapa total kas yang dikeluarkan untuk membeli Swiss franc? Oke. Total kas yang dikeluarkan ya 225 ini kan. 225 berarti A. Ya. Lalu nomor 5. Berapa total kerugian? Berapa total kerugian jika tidak melakukan transaksi derivatif? Oke, kalau tidak melakukan transaksi derivatif berarti ruginya ya. Ini kan with, ini without ya. Kalau dengan transaksi derivatif gain atau loss-nya loss ya berarti ya intinya. Kalau dia nggak derivatif berarti kan 3.000 kali kan kursnya terakhir dia beli 78, ini 67. Berarti 78 kurang 72 ya. Berarti kan pada saat utang pertama kali muncul kan kursnya 72. 78 kurang 72 ya. 78 kurang 72. Dia rugi 18. Tapi dengan dia melakukan derivatif rugi dia ya. Kan dia beli 75 ya. Dia beli udah pasti 75. Sekarang 78. 78 kurang 75. Gitu ya. 9.000 dia ruginya ya. Jadi dengan derivatif dia rugi 9.000 ya. Dengar sini. Berapa total kerugian jika perusahaan tidak melakukan? Kalau tidak melakukan berarti 18 ya. 18. A ya. Nomor 6. Berapa total kerugian dengan perusahaan melakukan transaksi derivatif? Oke, kerugiannya 9.000 tadi ya. 9.000 berarti jawabannya B ya. Nah, jawab. Oke. Nah, ini adalah ya latihan terkait atau kuis terkait dengan foreign currency transaction dan juga derivatif ya, lindung nilai terhadap mata uang asing. Nah, sekarang kita akan mau bahas lagi ya materi barunya yaitu mengenai translasi. Ini masih terkait dengan PSAK 10 ya. Masih ada kaitannya dengan PSAK 10. Nah, translasi ya atau penjabaran mata uang asing. Penjabaran mata uang asing ke mata uang pelaporan. Penjabaran mata uang asing ke mata uang pelaporan ya. Jadi ini masih terkait PSAK 10 ya. Perubahan kurs valuta asing ya. Oke. Berarti misalkan gini. Dari perspektif perusahaan di Indonesia ya yang menggunakan Indonesian rupiah misalnya gitu ya, yang memiliki anak perusahaan di Singapura misalkan. Oke, jadi misalkan kayak misalnya ini apa? Kayak Pertamina gitu ya. Pertamina itu kan induk, dia memiliki beberapa anak perusahaan ya. Dia memiliki beberapa anak perusahaan. Nah, Pertamina itu kan pakai mata uangnya US dollar ya. Sementara anak-anaknya banyak yang menggunakan mata uang rupiah. Ya, Pertamina kan pakai US. Ya, anak-anaknya misalkan kayak Rumah Sakit Pertamina gitu ya. Hotel Patra Jasa, ya, Universitas Pertamina. Nah, itu kan menggunakan mata uang rupiah ya. Nah, berarti kan nanti kan laporannya dikonsol tuh, dikonsolidasi ya. Nah, pada saat dikonsol kan berarti mata uangnya harus sama dong ya dengan induk dari mata uang anak
ditranslate ke induk ya. Nah, itu eh, biar dikonsolidasinya nanti mata uangnya sama ya. Oke. Nah, di sini kita lihat misalkan dari perspektif perusahaan Indonesia yang memiliki anak perusahaan di Singapura. Ya, misalkan ini K1. K1 ya, anak perusahaan di Singapura menggunakan mata uang fungsionalnya Singapura dolar. Oke, K1 ya. Nah, perusahaan di Singapura menggunakan mata uang fungsional ya. Mata uang fungsionalnya Singapura dolar. Nah, terus laporan keuangan anak perusahaan di Singapura. Ini kan dia pakai Singapura dolar juga ya. Jadi induknya pakai rupiah, anak perusahaannya di Singapura pakai Singapura dolar fungsionalnya, ya laporan keuangan juga pakai Singapura dolar. Nah, berarti di sini ya apa yang harus dilakukan induk sebelum melakukan konsolidasi. Nah, berarti dia akan melakukan namanya translation atau penjabaran. Jadi laporan keuangan ya dalam Singapura dolar dijabarkan ke rupiah gitu ya. Jadi sebelum dikonsol, dia dijabarkan ke. Lalu ada kasus 2, case 2. Anak perusahaan di Singapura itu menggunakan mata uang fungsionalnya jadi walaupun dia ada di Singapura ya, fungsionalnya dia menggunakan rupiah. Ya. Jadi walaupun dia di Singapura dia menggunakan rupiah. Jadi fungsionalnya tetap rupiah. Misalkan dalam hal pendanaan ya, dia jual ekspor misalkan ke Indonesia, gaji-gaji karyawan masih menggunakan IDR misalkan gitu ya. Yang mendominasi itu adalah mata uang IDR. Nah, terus berikutnya ya, laporan keuangannya tetap menggunakan Singapura dolar ya. Karena dia mengikuti misalkan peraturan di sana ya. Nah, berarti apa yang harus dilakukan induk sebelum melakukan konsol? Ya, berarti dia akan melakukan remeasurement ya. Jadi dari dia sehari-harinya tuh anak perusahaan kita udah pakai rupiah. Tapi kan untuk laporan keuangan dia pakai Singapura dolar. Nah, terus dibalikin lagi ke rupiah gitu ya sebelum dilakukan konsol. Berarti namanya remeasurement atau pengukuran kembali. Namanya remeasurement atau pengukuran kembali. Oke, sekarang kita lihat contohnya ya. Contoh Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi di sini contohnya ya. Ini judulnya remeasurement tapi nanti kita pakai untuk translation. Nah, ini saya hapus dulu ya. Oke. Nah, ini benar-benar kelihatan ya. Par of Chicago acquired all the outstanding capital stock of SAR London 1 Januari 2016 dengan harga 1120 ya. Jadi Par of Chicago acquired all the outstanding capital stock 1 Januari. Berarti Par acquired 100% SAR ya in London dengan harga for ya 1.120.120. The exchange rate for British pound 1,4 dan SAR stakeholder equity 800.000 pounds consisting of 500 dan capital stock 300. Oke, berarti dia
par acquire SAR dengan harga 1.120.000. Terus equity of SAR-nya itu ada apa nih? 800.000, terdiri dari 500.000 capital stock ya. Capital stock ya berarti 500.000 kalau dikalikan ke dolar berarti kali exchange rate 1,4 ya. Sama ada RE, return earning 300.000 ya. Kalau dikalikan 1,4 dolar, nah ini berarti saat diakuisisi gitu ya, itu modalnya si anak perusahaan berapa S-nya ya. Ya berarti sini 500.000 kali 1,4 sama 300.000 kali 1,420 ya. Di in total capitalnya ya. Total capitalnya sisar. Nah, sama ya. Berarti nggak ada goodwill ya. Jadi dia akuisisi 1.120, total modalnya si anak juga 1.120, jadi goodwill nggak ada. Oke. Nah, terus berikutnya ya, functional currency-nya sebagai berikut. 1 Januari ini rate ya. Date 1 Januari 2016. Itu rate-nya itu adalah 1,4. Lalu 31 Desember 2016 itu rate-nya 1,5. 3 average-nya average rate itu 1,55 dan exchange rate for dividend ya. Jadi di sini kenapa ada exchange rate buat dividen, karena dividen itu kan jarang dikasih ya. Berarti dia rate-nya dia spesifik ya. 1,54. Nah, ini adalah rate-nya ya. SARS cost of goods sold consist 200.000 inventory. Nah, ini kan di akhir tahun 31 Desember. Nah, ini adalah laporan keuangannya anak nih. Nah, gitu ya, ini debit kredit. Nah, ini kan berarti harus sebelum di konsol itu harus ditranslate dulu kan? Karena mata uang anaknya pound sterling gitu ya. Oke, berarti sekarang kita translation ya. Translation. Worksheet on 31 Desember 2016 ya. Nah, ini sisi debitnya. Berarti kan diasumsikan induknya pakai US dollar ya. Anaknya pakai pound sterling fungsionalnya ya. Lalu laporan keuangan juga pakai pound sterling, berarti nanti pada saat terakhir ditranslate ya, dijadiin ke US dollar. Ya, berarti kan ini case 1 ya sebenarnya ya. Ini kan kalau kita lihat ini case 1. Dan kalau kita lihat kasus yang ini kan berarti kasusnya seperti kasus case 1 ya berarti ya. Oke. Ini berarti anak perusahaannya. Ini kan. Anak perusahaan di London gitu ya. Menggunakan mata uang fungsional pound. Laporan keuangan anak perusahaan di London menggunakan juga pound. Apa yang harus dilakukan induk? Translasi laporan keuangan pounds dijabarkan ke US dollar gitu kan. Pounds ke US dollar. Oke, ya udah. Berarti di sini kita buat ya, ini debit. Debit ada cash AR short term notes receivable. Cash AR short term notes receivable. Ya, cash AR short term inventory land building. Inventory land building ya. Inventory land building equipment COGS
equipment, COGS, lalu ada depre, other expense, dividend. Depreciation expense, other expense, dividen. Nah, ini ya yang di debit-debit ya. Ya. Cost of sale, depre, other expense, dividen. Oke, nilainya 50.000, 200.000, 250 ya. 50, 250, 50, 250, 150, 300, 400, 150.000, 300, 400.000, 500, 6,5, 200, 2,5, 600, 500, 2,5, 600, 500, 500, 6,5, 200. 500, 6,5, 200, 400, 100. Oke, total debitnya semua total debit 2820. 28 2820. Oh, ini 3 juta ya. 50 250. 50 200. Ya, betul ya. Oke. Ini dalam bentuk pounds ya. Lalu dari sisi kredit itu ada ya sebelah kanan AP bonds, bond interest payable. Bonds payable, bonds payable, bonds interest payable. Oke. Terus capital stock, return earnings, sales ya. Capital stock, return earnings, sales. Oke, ini nilainya 180, 520, 180, 500.000, 20.000, 180, 520, 500, 300, 1,5, 500, 300, 1,5, 500, 1,5. Jadi totalnya ya. Nah, sekarang total sama ya. Kalau trial balance kan sama ya. Debit kredit sama. Terus selanjutnya kita mau translate ya ke US dollar. Nah, ini kan translasi. Ini kan sehari-hari dia pakai pounds, laporan keuangan juga pounds, maka ditranslate ke US dollar. Nah, berarti di sini, nah kalau translation kita nggak perlu lihat kalimat yang ini, kita hiraukan aja ya. Nah, nanti ini buat remeasurement baru, buat minggu depan nih berguna ya. Oke, berarti di sini rate-nya kita pakai yang mana nih? Ya, berarti cash. Berarti pakai rate akhir tahun ya. Ini kan 31 Desember, berarti kita pakai rate ya. Berarti 1,5. Nah, berarti ini 50 kali 1,5. Ini berarti kita tarik dulu. Gitu ya. Nah, ini juga pakai koma ya. Oke. AR juga sama ya, pakai 1,5 ya. Berarti pakai kurs akhir tahun ya. Short term notes receivable juga sama. Short term notes receivable pakai rate 1,5. Inventory juga 1,5. Land juga 1,5. Building 1,5. Equipment 1,5. COGS, nah COGS pakai rata-rata ya, karena COGS itu kan perkiraan laba rugi ya. Oke, maka kalau perkiraan laba rugi berarti pakai rata-rata, karena kan dia terjadi selama gitu ya. Oke, for the period berarti 1,55.
1,55 ya. Lalu depre juga sama ya. Depre juga pakai rata-rata ya karena kan dia biaya ya. Other expense juga sama 1,55 ya. Terus dividen. Nah, kalau dividen itu dia spesifik kan. Karena dividen paling setahun dibagi cuma sekali gitu ya. Jadi basically kan PSAK 10 ini sebenarnya ya basically harusnya menggunakan rate pada saat transaksi terjadi. Cuman kan kayak misalkan COGS itu kan komponennya banyak. Depre juga kan itu terjadi setiap bulan. Nah, itu biar simpelnya kita menggunakan rata-rata. Kecuali dividen. Kalau dividen kan spesifik ya. Paling dividen kalau memang dia untung baru dia bagiin. Kalau enggak malah nggak bisa nggak bagi dividen ya. Maka dia spesifik 1,54. Maka kalau kita totalin semuanya setelah ditranslate ini semuanya. Nah, terus convertible juga menggunakan kurs akhir ya. Oke. 1,5. Bonds payable juga pakai 1,5. Bond interest payable pakai kurs 1,5. Nah, kalau modal saham dia kan berarti historis ya. Kalau modal saham kan di awal ya. Berarti pakai kurs 1,4 ya, pada saat dia diakuisisi. RE, nah ini kan biasa kalau di trial balance RE-nya RE awal ya. Maka dia juga pakai kurs awal 1,4. Sales, nah ini rata-rata karena dia terjadi selama ya berarti 1,55. Oke, berarti kalau kita totalin semuanya ini nggak balance kan? Nggak sama ya. Nah, nggak samanya ini nanti berarti kita bikin balancingnya gitu ya. Berarti lebih banyak di kredit ya. Karena lebih banyak di kredit buat balancingnya berarti di sini pembalancingnya berarti kita masukkan berarti kalau dia di kredit balancingnya berarti gain ya. Gain on translation. Nah, nanti di laporan konsolidasi dia masuk ke other comprehensive income ya, OC. 4566 kurang 449. Nah, berarti ada pembalancingnya 71500. Jadi kalau kita jurnal awal, jurnal JP berarti ya. IPA 1 Januari 2016 kan dia investment ya. Investment S pada cash ya. Investmentnya tadi 112. Ini kan berarti asumsinya assume par uses equity method. Oke, berarti setelah itu dia akan catat yang dividen ya, berarti cash pada investment in S. Nah, dia kan dapat dividen nih. Dividennya berapa nih yang dia dapat ya? Dividen berarti kan dia dapat, berarti kalau pakai equity method dia mengurangi investasi ya. Cash pada investment in S, lalu kita lihat sini net income-nya SAR berapa? During 2016. Berarti kan net income itu dari sales ya. Sales dikurangi COGS, dikurangi expense, dikurangi expense. Oke. 387 berarti dengan equity method dia akan catat berarti investment in S pada income from S. Kan dia 100% ya. 3875. Nah, seperti itu. Berarti nanti ya ini adalah jurnal-jurnal menggunakan equity method. Nah, nanti kalau OC ini akan muncul otomatis di mana? Di laporan konsol gitu ya. Nanti kan ini berarti laporannya udah US dollar ini kan berarti siap untuk dikonsol ya ke laporannya induk. Oke, ada pertanyaan?